Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Jumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah yang pertama, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dalil nakli dan dalil akli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, pengertian Asmaul Husna, yang keempat, dalil tentang Asmaul Husna, yang kelima, macam-macam Asmaul Husna, yang keenam, perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut istilah adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman itu meliputi keyakinan dalam hati, pernyataan dengan lisan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Dua, dalil naqli dan dalil akli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalil naqli, di antaranya adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sangat jauh. Dua, dalil akli. Dalil akli merupakan dalil yang berasal dari akal fikir manusia. Akal pikiran inilah yang menuntun manusia dalam memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil akli, paling tidak ada 3 tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Yang pertama, yaitu adanya kehidupan di alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan mengatur semua makhluk hidup. Yang kedua, adanya firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang selalu dibaca oleh umat Islam. Dan yang ketiga, adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di dunia ini. Tiga, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna secara bahasa berarti nama-nama yang baik. Sedangkan secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Empat, dalil tentang Asmaul Husna. Di antara dalil tentang Asmaul Husna yaitu surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghimpunnya, maka akan masuk surga. Pada bab ini kita hanya akan membahas 4 asmaul husna, yaitu asmaul husna al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Asmaul husna yang pertama yaitu al-alim. Al-alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan yang ada di laut. Asmaul husna yang kedua adalah al-khabir. Al-khabir artinya maha waspada atau mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang kita kerjakan. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Asmaul husna yang ketiga yaitu as-sami'. As-sami' artinya adalah maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, meskipun suara itu sangat pelan. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian asmaul husna yang keempat adalah al-basir. Al-basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu walaupun itu lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun.
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 6. Perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Alim. Perilaku yang dapat kita wujudkan dalam meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala alim ini, yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai jika kita banyak ilmu. Karena orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti ilmu padi. Maka semakin dia berisi, maka dia akan semakin merunduk. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Khabir. Maka perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha waspada, yaitu hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik itu di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di tempat yang lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, Asmaul Husna As-Sami'ah. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha mendengar, yaitu kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kita tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu juga kita harus terus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan informasi yang buruk, yang hak dan yang batil. Yang keempat, Asmaul Husna Al-Basir. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat, yaitu hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Materi yang ketujuh, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan hikmah yang banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama, dia akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Kemudian hikmah yang kedua, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah
hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian hikmah yang ketiga bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Dan sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang hidupnya, sepanjang usianya akan diliputi kerugian. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-'Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.